Ya, jadi kami dari KES ini semua adalah media mainstream di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Muhsin Sehadudin dari Radar Survei, kemudian ini Elwin dari ayotau.online.com, kemudian kawan Fadil dari Metro Sulawesi, dan selanjutnya Ikram dari mal-al-khairat.online.com, dan selanjutnya ada kawan dari media cerdas online.com. Baik, ada juga mercusuar Imam El Abrar Muhammad Faiz. Ya, siapa Faisal sekarang? Ya, jadi kami hanya mau bertanya ke ketua, seandainya sekarang ini kan selalu kami ini disudutkan, kami selalu dibilang kalau ketika kita mau menegakkan Islam itu selalu dibilang khilafah. Nah, optimiskah Pak Ketua pada malam hari ini bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah dan di seluruh Indonesia kita bisa balikan keadaan dan kita memilih Pak Anies beserta pasangan yang mungkin nanti akan diusung oleh beberapa partai itu bisa memenangkan pertarungan dan Islam kembali jaya di Indonesia. Terima kasih, ini pertanyaan kami. Mungkin ada kawan-kawan. Oke, sudah. Langsung saya Oke, kita satu pertanyaan lagi. Iya, supaya bisa kembalikan jam. Iya, silakan. Terima kasih. Saya Eli dari ayotau.id. Anies Baswedan ini kan salah satu yang paling dipopulerkan di calon presiden. Untuk menambah semangat tim yang dibangun hari ini, bisa dikasih bocoran kemudian apa partai-partai apa kemudian yang paling intens komunikasi dengan Pak Anies hari ini, dan kemungkinan partai apa yang akan mengusung dia? Ya, terima kasih. Oke. Saya langsung menjawab dulu ya. Lama ketika deklarasi, pertanyaan itu juga sudah ditanya. Sampai ada yang bilang ini belum saatnya untuk deklarasi. Belum azan katanya. Saya sampaikan, alhamdulillah saya agak dekat dengan pembicaraan calon presiden, calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, wakil kota sejak tahun 2012. Dan saya agak mengerti, akhirnya memahami kalau kita belajar dari kasus-kasus pilpres sebelumnya, perbincangan tentang postur koalisi inheren di dalamnya dukungan partai dan pasangan calon itu biasanya dilakukan seminggu 2 minggu menjelang pendaftaran pemilu. Ya. Maka saya tidak pernah mau secara terbuka menyampaikan itu. Mengapa? Karena waktunya yang belum waktunya. Yang kedua, yang terlibat itu biasanya hanya segelintir orang, elit partai saja, tidak melibatkan kita massa. Jadi karena waktunya belum tiba, kemudian tidak melibatkan kita, maka saya sampaikan kepada relawan saya, relawan Anies pun relawan-relawan yang lain, kita tidak perlu harus menjawab atau harus tahu tentang postur koalisi, baik partai pun pasangannya. Tetapi yang menarik adalah apa rujukan mereka ketika membicarakan tentang postur koalisi. Selalu saja para kaum elit itu tidak keluar dari popularitas dan elektabilitas. Popularitas dan elektabilitas adalah tugas kita para relawan hari ini. Maka pertanyaan Abangga ya dari media, saya sampaikan bahwa kalau bicara postur koalisi, biarkanlah urusan mereka ya yang tim lobby. Waktunya juga belum sekarang. Hari ini yang sekarang terjadi ada koalisi kubu ini, kubu itu semua masih sangat cair. Saya percaya. Contoh, saat Jokowi mau, ya, itu diputuskan 2 jam menjelang pendaftaran pemilu. Sebelumnya ramai Jokowi Mahfud MD. Masih bisa terjadi. Partai masih bisa goyang. Yang menarik adalah saya ingin menjawab tentang popularitas kita. Ya, kerja
naiknya popularitas dan elektabilitas Mas Anies Rashid Baswedan. Terkait popularitas ini saya ingin sampaikan kepada relawan, sebagai relawan Anies di Jakarta saat pilkada. Saya punya pengalaman dengan lembaga survei. Lembaga survei hari-hari ini juga yang menyatakan Pak Anies selalu urutan ketiga pun sama dengan lembaga survei saat di Jakarta. Sampai seminggu lagi mau pemilu, Anies Rashid Baswedan masih di urutan ketiga. Bedanya ketika masih 1 tahun selisihnya begini, ya, saya kebetulan S2 statistik. Begitu mau dekat pemilu, selisihnya tinggal segini, sudah di dalam rentang margin error. Supaya saya menjelaskan secara keilmuan statistik itu bisa diterima. Selalu begitu. Jadi Bapak dan Ibu relawan Anies jangan terlalu khawatir dengan hasil-hasil survei yang Mas Anies urutan ketiga. Karena dampak lain dari survei adalah penggiringan opini. Bapak dan Ibu sampaikan bahwa di pilkada DKI Anies pun selalu urutan ketiga. Ya. Tidak pernah Anies urutan pertama, tapi fakta Anies menunjukkan dia yang menang. Kita punya lembaga survei yang bisa ya. Saya ingin sampaikan tentang pertanyaan Bapak tadi tentang mayoritas di pilkada DKI. Anies itu memenangkan 57% suara. 57% suara ini apa artinya? Tidak ada framing Anies kiri, Anies kanan. 57% suara itu suara mayoritas seluruh masyarakat Jakarta. Ya. Jadi konteks mumpun untuk nasional bahwa ada penggiringan Mas Anies adalah kemenangan suara Islam. Ya, siapapun yang memenangkan presiden di Indonesia itu kemenangan suara Islam. Mengapa? Karena mayoritas Indonesia adalah Islam. 80% penduduk Indonesia Islam. Siapapun presidennya termasuk hari ini Pak Jokowi, itu adalah kemenangan umat Islam. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan framing. Nggak ada ya. Bapak dan Ibu, kita berdiri di atas keilmuan kita harus pahami betul ya bahwa pemimpin Indonesia berdiri di atas seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan agama, ya, tanpa membeda-bedakan bahasa, ada semua. Itu mungkin jelas 2 pertanyaannya. Silakan, pertanyaan lagi ada? Kalau cukup mau foto bersama, ya, kita ikuti pengarah.